Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man huwa khairam maqaman wa ahsanu nadiyan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyan. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhulullaha wa rasulahu wa takhulu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, padahal kalian tahu. Terjemah Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Suci, Zat yang menurunkan kitab sebagai pegangan hidup umat manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tauladan umat Islam dalam pelaksanaan seluruh syariah Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam 10 tahun terakhir, korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Kasus terbaru adalah korupsi dalam tata kelola timah tahun 2015 sampai 2022. Dengan 16 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, kerugian negara dalam kasus ini mencapai 271 triliun rupiah. Menurut ahli lingkungan IPB University, sektor pertambangan, terutama minerba, menjadi sasaran korupsi yang merugikan negara. Begitu pula dengan sektor pembangunan dan infrastruktur, di mana modus korupsi seperti markup tinggi terjadi. Menurut KPK, dalam beberapa kasus korupsi infrastruktur, nilai real proyek hanya setengah dari nilai kontrak semula, dengan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi para koruptor. Koruptor di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota DPR, DPRD, pejabat, kepala daerah, kepala desa, dan bahkan aparat penegak hukum. Dalam KPK menunjukkan ada 344 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD. 19 kasus yang melibatkan kepala daerah dan lonjakan kasus korupsi di tingkat desa sejak pemerintahan mengalokasikan dana desa pada 2015. Tidak hanya itu, ada 34 koruptor yang merupakan aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi. Bahkan pimpinan KPK sendiri tidak luput dari kasus korupsi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setidaknya ada 3 faktor lain, yaitu
Pertama, faktor lemahnya karakter individu. Misalnya individu yang tak tahan godaan uang suap. Kedua, faktor lingkungan atau masyarakat, seperti adanya budaya suap atau gratifikasi yang berawal dari inisiatif masyarakat. Ketiga, faktor penegakan hukum yang lemah. Misalnya, adanya sikap tebang pilih terhadap pelaku koruptor, serta sanksi bagi koruptor yang tidak menimbulkan efek jera. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam pandangan syariah Islam, korupsi termasuk perbuatan khianat. Orangnya disebut hain. Korupsi adalah tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu menggelapkan harta yang memang diamanatkan kepada dirinya. Setidaknya ada 6 langkah untuk mencegah korupsi. Pertama, rekrutmen SDM, aparat negara, wajib yang amanah, serta berasaskan profesionalitas dan integritas, bukan berasaskan koneksitas atau nepotisme. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, padahal kalian tahu. Terjemah Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Rasulullah SAW bersabda, pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus, dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya sebagaimana Rasulullah SAW mengutus Muaz ke Yaman. Ketiga, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya. Keempat, Islam melarang menerima suap dan hadiah bagi para aparat negara. Sabda Rasulullah SAW, "Man ista'malnahu ala amlin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul." Yang artinya, siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian gaji untuk dia, maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta gulul. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah haram, dan suap yang diterima hakim adalah kekufuran. Hadis riwayat Ahmad. Apapun namanya, hadiah, pungutan, suap dan sebagainya merupakan harta gulul dan hukumnya haram. Kelima, Islam memerintahkan untuk melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara, sebagaimana yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Jika Umar mendapatkan kekayaan seorang wali atau amil atau kepala daerah bertambah secara tidak wajar, beliau meminta pejabat tersebut menjelaskan asal-usul harta tambahan tak wajar tersebut. Keenam, pengawasan oleh negara dan masyarakat. Pemberantasan korupsi tentu akan menjadi lebih sempurna jika disertai dengan kontrol dari masyarakat, khususnya para ulama. Secara kuratif,
Pemberantasan korupsi dilakukan dengan penerapan sanksi hukum tegas dan tanpa tebang pilih. Dalam Islam, koruptor dikenakan hukuman takzir yang disesuaikan dengan beratnya kejahatan, mulai dari teguran hingga hukuman mati. Pemberantasan korupsi efektif hanya dapat terjadi dalam sistem Islam, sedangkan sulit dilakukan dalam sistem sekuler. Oleh karena itu, penerapan dan penegakan syariah Islam secara menyeluruh dan total harus diwujudkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.